Anak-anak seringkali kita anggap sebagai makhluk kecil yang tidak berdaya. Dan ketidakberdayaannya itu membuat kita lupa melakukan tindakan-tindakan secara sengaja atau tidak sengaja yang menyakiti mereka, baik verbal, fisik, maupun non-fisik. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak yang bukan hanya karena ketidakberdayaan mereka, tetapi juga karena lingkungan sosial yang kurang kondusif, pola asuh orang tua yang salah, dan provokasi media. Kita sering mendengar kasus-kasus pelecehan pada anak-anak, bukan hanya anak perempuan maupun anak laki-laki. Nah, itu harus kita waspadai agar tidak terjadi pada anak-anak kita. Pemirsa, bagaimana caranya? Ikuti terus program Guruku episode kali ini. Perkembangan sosial anak sangatlah berkaitan dengan cara anak ketika berinteraksi dengan temannya, mainannya, dan orang dewasa di lingkungannya. Perkembangan sosial anak juga merupakan suatu proses di mana anak belajar tentang nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Namun demikian, kadangkala sering terjadi adanya perlakuan yang salah terhadap anak usia dini yang dilakukan secara sengaja yang dapat menyebabkan luka fisik pada anak, merendahkan harga diri anak sebagai makhluk hidup, dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, dan sebagainya. 3 faktor utama yang menjadi penyebab perlakuan yang salah pada anak yaitu faktor orang tua, faktor anak itu sendiri, dan faktor lingkungan serta media. Semua faktor tersebut saling berkaitan. Hal itu menyebabkan masalah perlakuan pada anak menjadi kompleks dan memiliki berbagai dimensi, dan bahkan banyak terjadi kasus yang terkait dengan perlindungan bagi anak usia dini, khususnya perlakuan yang salah secara seksual. Perlakuan yang salah secara seksual tidak terbatas pada hal-hal yang ekstrim seperti pornografi saja, tetapi hal-hal sederhana yang tanpa kita sadari ternyata berdampak kurang baik secara seksual pada anak usia dini. Misalnya pada kasus kali ini, ada seorang anak perempuan yang cantik, lucu, dan menggemaskan. Hampir setiap orang dewasa yang melihatnya terpikat dengan penampilannya yang lucu. Tak terkecuali guru kelasnya. Kadangkala ibu guru yang amat gemas melihat muridnya yang mungil ini seringkali menciumi dan mencubit pipinya. Kegemasan ini sudah mulai dirasakan menjadi ketidaknyamanan bagi anak tersebut. Bahkan jika ternyata hal itu tidak hanya memikat ibu guru, tetapi juga bapak guru pun suka, maka batasan ruang intimasi yang harus terbentuk secara naluriah sudah terlanggar. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Ibu bagaimana? Baik. Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Diana Surya. Saya punya pengalaman 10 tahun lebih mendidik anak usia dini, dan saya kesini untuk berbagi pengalaman pada ibu-ibu dan juga buat pemirsa. Tadi kita sudah lihat ya Bu ya di monitor bagaimana anak perempuan itu diperlakukan yang menurut kita mungkin biasa atau wajar karena kita ingin menunjukkan rasa sayang kita, rasa suka kita sama anak itu. Kita cubit, kita cium, peluk karena gemes gitu ya. Tapi kita kan belum tahu bahwa anak itu nyaman atau tidak sebetulnya. Sementara anak-anak itu kan masih kecil dan mungkin tidak berdaya untuk menolak atau tidak tahu bagaimana caranya menolak. Dan itu banyak terjadi di sekitar kita. Dan sebetulnya itu bisa menjadi bibit atau awal-awal dari pelecehan seksual, atau ya secara lebih besar lagi akan justru berbahaya, dan itu harus kita waspadai sebetulnya. Ya. Nah, Ibu, perkenalkan, saya Ibu Eti. Tadi saya sudah lihat di monitor
bagaimana Kisah diperlakukan seperti itu. Ya. Dan itu sudah terjadi tuh dari emang dia masih kecil gitu. Jadi setiap saya pergi ke mall atau saya pergi ke tempat teman atau kemanapun, pasti dia selalu yang seperti orang-orang selalu yang lucu, gemas gitu ya. Tapi menurut saya itu mereka sebenarnya terlalu over ya. Nah, jadi kadang anaknya jadi nggak nyaman dan kita sebagai orang tua sih pada dasarnya senang kalau anak kita disenangi orang banyak, tapi terlalu over dan bikin anak mulai nggak nyaman itu kadang kita juga keberatan gitu. Kadang kita bingung gimana ya ngomongnya, aduh nggak enak gitu. Ya betul Ibu, memang itu kelihatannya sepele, apalagi Ibu sebagai orang tuanya langsung merasa nanti takutnya berakibat terhadap tumbuh kembangnya dan proses belajarnya, dia menjadi trauma dan takut ketemu orang banyak itu kan. Itu memang harus kita bilang ya, kasih tahu. Di samping Kesyanya juga kita kasih tahu bagaimana caranya menolak, atau kita bisa memberikan batasan-batasan kepada Kesya atau anak-anak yang lain tentang keluarga atau siapa aja yang boleh memeluk, mencium dia. Biasanya saya buat lingkaran seperti ini yang kita sebut lingkaran sosial. Jadi yang hijau ini seperti lampu merah kan, kalau hijau berarti boleh jalan. Nah, yang hijau ini berarti boleh. Yang boleh itu siapa aja. Yang boleh pegang Kesya, cium atau peluk itu hanya mama, papa, kakak atau adik, keluarga inti. Yang lebih dari itu mungkin hanya bersalaman kalau bertemu gitu ya. Yang tidak selain yang ini berarti Kesya boleh menolak. Kita kasih tahu ke Kesya. Anak itu biasanya akan hafal atau ingat kalau ibu selalu mengingatkan gitu. Jadi ketika ada orang lain yang mau cium atau apa, Kesya nggak suka gitu, atau kata mama nggak boleh. Jadi kasih tahu Kesyanya dulu, jadi orang tahu bahwa dia tidak nyaman. Jadi Kesyanya dulu yang ibu berikan batasan-batasan siapa-siapa aja yang boleh peluk, cium atau cubit dia karena gemas gitu. Kadang-kadang kita juga di lembaga ya, guru-guru suka nggak sadar gitu kan, banyak anak-anak ada yang menggemaskan gitu, kadang lucunya kamu gitu. Itu memang naluri kita kepengen mengungkapkan rasa senang kita, dan itu ternyata semakin lama kita pelajari perkembangan psikologi anak itu berpengaruh juga, dan itu salah satu bagian dari tindakan pelecehan juga ya. Iya sih sebenarnya ya, kalau orang terlalu datang seperti yang terlalu over gitu, jadi dia berakibat mungkin dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa menolak gitu. Jadi dia menolaknya dengan cara berteriak atau marah gitu. Dia jadi teriak marah. Jadi seperti ada trauma dari kecil sampai sekarang itu, jadi sambung menyambung ya, gitu. Betul. Dan saya mau tanya, jadi perlakuan yang nggak boleh secara seksual itu seperti apa? Ya, nah sebetulnya memang kalau tadi Kesya terus menolak dengan cara berteriak, itu kan karena mungkin dia belum tahu bagaimana mengkomunikasikan melalui bahasa lisan atau bahasa tubuh. Kalau misalnya memang dia belum bisa bicaranya, dia nolak boleh aja gitu. Nah, karena kedua hal itu dia nggak bisa, akhirnya dia berteriak. Itu memang salah satu cara anak menolak dengan menunjukkan rasa tidak nyamannya, berteriak atau nangis. Nah, semakin besar dia harus sudah bisa menyatakan dengan secara verbal atau dengan bahasa tubuh setelah kita perlihatkan batasan-batasannya itu. Nah, kalau yang termasuk tindakan pelecehan itu sebetulnya dari hal yang sederhana tadi, sepanjang orang itu bukan dari keluarga inti kita, kalau dia sudah peluk, cium itu termasuk pelecehan. Ya, apalagi kalau dilakukan berlebihan. Jadi bukan hanya pelecehan itu berkaitan dengan pada organ intim, tapi juga hal yang sederhana itu cium, peluk gitu ya. Jadi kita kasih tahu ke Kesya tindakan-tindakan seperti apa saja, dan kita boleh juga perkenalkan, apalagi kalau anak perempuan dan anak laki juga, tindakan pelecehan itu bukan hanya terjadi pada anak perempuan tapi juga anak laki. Kita harus beritahu bahwa bagian vital yang mana yang harus kita lindungi. Ya, mulai dari atas sampai bawah itu harus kita beritahu ke anak gitu. Jadi sama seperti ada barang-barang di rumah yang rentan ya, yang mudah pecah atau apa. Nah, di anggota tubuh kita juga ada hal-hal yang harus kita jaga, jangan sampai ada orang lain menyentuh
seperti itu. Menyentuh, kata menyentuh aja sudah bisa kalau lebih dari menyentuh aja sudah tidak boleh gitu. Jadi itu diperkenalkan ke Kesha. Kita banyak ya Bu ya, belakangan ini kita dengar kasus-kasus pelecehan seksual pada anak-anak usia dini, bukan hanya perempuan dan laki-laki gitu. Jadi itu karena ketidakberdayaan anak, ya kan? Dan orang dewasa mungkin terpengaruh juga dengan hal-hal yang media atau apa ya, yang provokasi dari media, akhirnya mereka menjadi korban anak-anak kecil-kecil ini. Kasihan gitu, dan jangan sampai itu terjadi pada anak kita. Ini Bu, di tempat saya itu kebetulan ada anak berkebutuhan khusus. Oh ya, anak berkebutuhan khusus. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh bahasa intonasi kita tinggi saat memberi instruksi kepada anak tersebut? Ya. Karena kadang anak itu nggak fokus apa yang kita instruksikan. Ya. Nah, bahasa, ketika kita berbahasa dengan anak dengan intonasi yang salah, itu juga termasuk tindakan kekerasan secara verbal kepada anak. Jadi kekerasan bukan hanya fisik tapi juga verbal. Mungkin ada kata-kata kita yang membuat dia sakit hati, yang membuat harga dirinya jatuh. Seperti kalau biasanya anak yang berkebutuhan khusus itu sering orang lupa menegur dia, berteriak di depan anak yang lain. Kadang tidak Ya, sengaja. tidak sengaja kita panggil terbawa. misalnya kakak gitu. Dan akhirnya anak lain nengok. Terus setiap hari orang yang panggil nama dia terus gitu kan. Dia belum tentu dia senang, karena akhirnya apa, anak-anak lain jadinya tahu bahwa dia punya masalah. Dan itu kan sudah menjadi satu pelecehan atau tindakan kekerasan secara verbal. Dan kita suka lupa juga ke anak-anak ketika kita menegur anak gitu di depan yang lain, itu tanpa sengaja kita juga sudah menjatuhkan harga dirinya. Nah, kalau apalagi anak kebutuhan khusus itu memang harus kita fokuskan dulu. Jadi kita nggak usah berteriak misalnya ketika dia sedang melakukan hal yang kita anggap tidak wajar, kita bawa dulu sampai dia duduk fokus di depan kita. Apakah Baru kita bicara. mengambil dengan Nggak cara harus kasar, jadi kita langsung duduk aja di depannya. Biasanya saya akan duduk sejajar, kita duduk berlutut ya. Kalau anak seusia itu kita cukup berlutut, mata kita pandangannya sejajar dengan dia. Dan kita ajak, kakak mau yang mana? Kan biasa dia mau ambil tapi tidak tahu mau yang mana, akhirnya dibuang-buang atau apa. Kakak yang mau yang mana, kita ambilkan 2 barang. Biasanya dia tidak bisa menentukan pilihan, jadi kita ambilkan 2 barang, mau buku atau boneka. Kakak mau yang mana, buku atau boneka, diulang terus. Jadi dia yang pilih. Iya, dia yang pilih dia- sampai dia bisa menentukan. Kebetulan memang anak murid saya itu nggak, bicaranya pun belum. Betul, speech delay termasuk ya. Jadi sambil kita melatih speech-nya, bicaranya, sambil kita juga melatih kemampuan dia memilih, menentukan sikap, dan tidak menjatuhkan harga dirinya di depan anak yang lain dengan cara seperti itu. Ya. Jadi memang tidak mudah ya kita memperlakukan anak-anak yang kelihatannya hal itu sepele, secara verbal sering kita lupa memperlakukannya, apalagi fisik atau yang lainnya. Nah, nanti saya akan memberikan kiat-kiat sederhana pada ibu-ibu bagaimana kita memperlakukan anak-anak agar mereka tidak merasa disakiti, dan perlakuan itu bisa dilakukan dalam keseharian kita secara sederhana. Saya akan sampaikan nanti setelah segmen berikut ini. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana memperlakukan anak-anak usia dini agar tidak menyakiti mereka. Nah, ibu-ibu, tadi saya sudah janji saya akan memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana kita memperlakukan anak-anak usia dini baik secara verbal maupun nonverbal agar mereka tidak merasa disakiti, agar harga dirinya tidak terganggu, kemudian proses tumbuh kembangnya dan proses belajarnya juga berlangsung dengan nyaman buat anak-anak. Nah, untuk itu saya akan berinteraksi dengan anak-anak dan ibu-ibu bisa melihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Ini Bunda sama Dedi, ini kakak sama Adi dan Kesha. Semua ini keluarganya Kesha.
Iya kan? Saat saya berinteraksi, saya mengajak anak yang menjadi korban perlakuan salah secara seksual. Sambil duduk di ayunan, saya mencoba memahami perasaannya, ketidaknyamanannya saat orang-orang mencubit pipinya karena gemas, sampai akhirnya saya tahu bahwa ia tidak tahu bagaimana untuk mengatakan tidak suka atau bagaimana menolaknya. Saya mengajaknya bermain dengan boneka-boneka keluarga agar ia memahami siapa-siapa saja yang boleh menyentuh, memeluk, dan menciumnya, yaitu keluarga inti, ayah, ibu, kakak, dan adik. Selain itu, saya juga memberikan pemahaman kepada anak bahwa orang-orang dewasa lain yang ada di sekitarnya selain ayah, ibu, kakak, dan adik tidak boleh menyentuh, memeluk, dan menciumnya. Bunda kan suka pegang rambut Kesha, peluk Kesha, cium Kesha. Itu tandanya Bunda sayang. Tahu tidak siapa aja yang boleh? Mau Ibu Dian kasih tahu? Mau ya? Yang boleh cium Kesha, yang boleh peluk Kesha, pegang tangan Kesha itu cuma Bunda, Dedi, ya, sama ada adik tidak? Nanti kalau Kesha punya adik, adik boleh sayang sama Kesha ya. Kalau orang-orang lain itu boleh tidak? Misalnya nenek sama kakek, boleh tidak? Atau peluk Kesha, Kesha senang tidak dipeluk sama nenek? Enggak. Nggak suka. Kalau Kesha nggak suka, Kesha boleh bilang, nenek aku tidak suka. Yang boleh cium aku, yang aku suka cium aku cuma Bunda. Boleh bilang gitu ke nenek, ya? Bisa? Ketika ia sudah paham dan ini sudah terekam dalam pikiran anak, dia akan tahu kapan saatnya ia melakukan penolakan. Di samping itu, ia juga dibekali kemampuan untuk menyatakan tidak. Pemirsa, ternyata pelecehan pada anak bisa terjadi dari hal-hal kecil dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat kita melihat seorang anak kecil yang lucu dan mengemaskan, kita mencubit, memeluk, atau menciumnya. Nah, tadi saya sudah berinteraksi dengan seorang anak yang merasa tidak nyaman atas perlakuan teman-teman sebaya dan orang dewasa. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana memperlakukan anak-anak usia dini agar tidak menyakiti mereka. Nah, memang kadang-kadang kita ingin menjaga anak, ingin melindungi, tapi keseringan itu terlalu overprotective juga tidak bagus. Jadi jangan sampai kita menjelaskan kepada anak tapi dengan cara menakut-nakuti. Jelaskan saja apa adanya, kemudian akibat-akibatnya. Jadi istilahnya kita belum bisa bertanggung jawab terhadap diri kita. Kita bertanggung